Tilal Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu seterusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, seterusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrofu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku, kamu kesini anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wa asiyah. Sehingga Nabi ngertikan mangqala la ilaha illallah jannah wa insana wa insara qala wa insana insan. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa insana wa insara sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa inzana wa insara sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Ahbar dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita manaqibu Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang satu menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al-Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar qala alamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Ahbar itu tahu Rasulullah itu maulid di Makkah ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada Sultanul Islam Fisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang satu. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Wa sultanuhu Bisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan tsumma jama'ahum. Nah, ini saya ini dikritik, disalah-salah ini sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Quraisy. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan itu ya fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja, nanti bisa ditas sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita
kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang enggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawaduk, yang enggak datang puji ngasih job. Kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bidang Kemenak tidak datang karena ngasih jatah jenengan-jenengan ini. Kalau saya datang bisa macet ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimahnya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasem. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jamma al-ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyya. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Watul bisu al muttasifa biyamal basan saniya hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliya. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik padahal malamnya itu mesti lihat TV, ngorok, tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyiya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi, Allah itu diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'in khaliqul habibana wa nazzila tawratu injiru. Semua panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila amal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan. Ketemu orang cantik terus nyesel. Di rumah enggak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya Masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah.
Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi, kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwwah. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa? Mulkahu. Nyata, padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aro sapa bakaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas layuk tamadu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haq, la yasma. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasmaul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat taghut. Andaikan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada itu tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaidun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9 10 orang akan bilang zaidun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaidun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badri. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat taghut. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal qirad. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ilmu. Ya, jadi ini sekaligus mohon bab ini ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari itratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah